Selamat sore, salam sejahtera. Halo Sobat Daily, kembali lagi bersama saya Maulida di acara Daily Talk. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih mewabah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, masih menjadi rintangan terbesar yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Pandemi COVID-19 menjadi hal yang berdampak besar pada seluruh sektor yang ada di Indonesia, baik itu sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pariwisata, dan juga sektor pendidikan. Di mana kebijakan pemerintah yakni memutuskan rantai penularan COVID-19 yaitu social distancing, maka seluruh masyarakat harus melaksanakan segala aktivitasnya di rumah, baik itu bekerja, sekolah, dan juga melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu, jelas sekali pandemi COVID-19 ini sangat meluluh lantakkan seluruh sektor yang ada di Indonesia. Namun, yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah dampak pandemi pada bidang pendidikan, terkhusus yakni dampak pandemi bagi mahasiswa akhir. Baiklah Sobat Daily, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Habibatul Aslamiyah. Jadi Kak Habibah ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas di Jakarta yang sedang menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa akhir. Halo Kak Habibah. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kan topik pembahasan kita ini tentang pandemi ya Kak bagi mahasiswa akhir ya. Sebelum kita masuk ke tahap tersebut, aku pengen nih kita sedikit flashback ke belakang soal gimana sih Kak Habibah sebelum di titik ini. Jadi bisa nggak ceritain sedikit soal rintangan awal gimana akhirnya bisa sampai di jurusan dan di kampus ini? Ya, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Habibatul Aslamiyah, mahasiswa tingkat akhir di kampus Poltekkes Jakarta 2. Prodi D3 Kesehatan Lingkungan. Sebelum masuk ke Poltekkes Jakarta 2, saya udah coba untuk masuk tes SBMPTN di 3 kampus dan ngambil jurusan yang sama, yaitu kesehatan masyarakat. Karena semuanya itu nggak lolos, jadi saya mencoba untuk mandiri. Untuk mandiri juga saya nggak cuma ngambil di Poltekkes Jakarta 2, tapi di beberapa kampus seperti, sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sebutin. Seperti di UI, itu saya ngambilnya sama Kesmas juga. Terus di Unsud juga nyoba, terus di UIN juga nyoba. Tapi akhirnya dapet di Poltekkes Jakarta 2. Untuk di Poltekkes Jakarta 2 saya ngambil di 2 jurusan untuk uji masuknya. Yang pertama Kesling D3 dan Gizi D4. Alhamdulillah masuk ke Kesling dan sekarang ada di tingkat akhir jurusan kesehatan lingkungan. Jadi banyak banget gitu ya rintangan awal Kak Habibah ini sebelum akhirnya bisa masuk di jurusan kesehatan lingkungan ini dan di kampus Politeknik Kesehatan ini. Jadi Kak Habibah ini memilih jurusan kesehatan lingkungan ya kan? Apa sih alasan apa gitu yang membuat Kak Habibah memilih jurusan kesehatan lingkungan ini? Sebelumnya tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa jurusan-jurusan yang saya ambil itu mengenai kesehatan masyarakat. Nah, dan kesehatan lingkungan itu termasuk salah satu bagian dari kesehatan masyarakat. Maka dari itu saya mengambil jurusan kesehatan lingkungan sebagai jurusan yang saya ambil. Apakah ada alasan khusus gitu loh yang membuat saya nih yakin nih jurusan saya harus kesehatan lingkungan karena passion saya di situ. Apakah ada alasan yang lebih khususnya? Pertama karena jurusan yang mau saya ambil itu tentang kesehatan. Yang kedua untuk kesehatan di Poltekkes itu hanya ada kesehatan lingkungan. Jadi itu alasan saya untuk ngambil jurusan kesehatan lingkungan. Dan emang dapetnya di situ sih. Oke. Jadi itu teman-teman alasan Kak Habibah ini memilih jurusan kesehatan lingkungan di Politeknik Kesehatan. Oke Sobat Daily, kali ini kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu tentang pandemi di bidang pendidikan atau lebih tepatnya dampak pandemi bagi mahasiswa akhir. Sebelumnya aku mau tanya nih ke Habibah, pendapat Kak Habibah sendiri terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu bagaimana sih? Ya, untuk saya pribadi, kita semua itu nggak expect kalau kita bakal melakukan perkuliahan ataupun semua aktivitas itu di dalam rumah kan. Nah, untuk saya pribadi mengenai pendapat jarak jauh ini, untuk mahasiswa akhir itu pertama kita susah untuk mendapatkan referensi kan.
Apalagi referensi itu nggak cuman ada di internet, kita juga harus ke kampus untuk mencari referensi. Yang kedua, untuk menghubungi dosen, Iya. itu kita harus ekstra lagi kan. Karena kalau misalnya kita lagi di kampus kayak kuliah-kuliah biasa, itu kita bisa langsung ke kantor untuk ketemu dosen. Kalau sekarang itu kita harus menghubungi dosen dulu. Belum tentu itu hari itu pun kita bisa langsung ketemu dosennya. Jadi pandemi ini tuh benar-benar Iya. membuat kita kesulitan lah Iya, tentunya ya di khususnya untuk kampus, iya, bener ya. khususnya untuk tingkat akhir sih. Jadi nggak cuma soal menghubungi dosen, tapi kita juga sulit mencari referensi lainnya ya kan. Oke, karena yang kita tahu kita pun kesulitan gitu kan di adanya pandemi ini gitu, tentang perkuliahan dan lain sebagainya. Gimana sih Kak Habibah selaku mahasiswa akhir gitu kan, tentunya struggle atau perjuangan Kak Habibah nih untuk menjalankan diri kakak sebagai mahasiswa akhir tuh gimana perjuangan akhir-akhir ini? Karena mahasiswa akhir kan kita cuma tinggal nyusun tugas akhir kan. Maka dari itu paling struggle kita itu buat menghubungi dosen sih. Nggak semua mahasiswa itu pernah menghubungi dosen kan. Ada aja mahasiswa yang takut untuk dan baru pertama kali menghubungi dosen itu kan. Paling kayak gitu struggle-nya. Terus tadi kan udah saya ceritain bahwa untuk mencari referensi, terus mencari teman diskusi, itu yang struggle yang saya hadapi sendiri. Oke Kak, kan sebagai mahasiswa akhir kan tentunya kita, Kak Habibah sendiri bakalan menyusun laporan gitu kan. Nah, ketika kita sedang di kondisi pandemi ini, ada nggak sih kesulitan pas menyusun laporan itu, kayak misal mencari data, melakukan observasi, apakah ada kesulitannya sendiri untuk Kak Habibah? Kalau saya sendiri, mungkin karena kita udah 1 tahun di masa pandemi ini, kita udah melewati masa-masa sulit. Jadi dari kampus saya dan tempat saya observasi itu, yang penting menjalankan protokol kesehatan terhadap terhadap penjual-penjual yang saya wawancara sih. Nah, ketika melakukan observasi tersebut, dari pihak pihak wawancara itu, apakah mereka langsung menerima kah atau ada kendala lagi gitu? Alhamdulillah saya untuk di lapangan itu nggak ada kendala, karena saya ditemani pembimbing lapangan untuk observasi. Maka dari itu banyak bantuan sih dari pihak sana yang membantu saya untuk observasi. Oke, yang penting intinya adalah protokol kesehatan. Iya. Ya Kak. Baiklah, karena yang kita tahu pandemi ini benar-benar membuat kita kesulitan lah ya kan, apalagi untuk Kak Habibah sendiri ya kan. Baik, oke Kak Habibah, setelah kita berbicara tentang kesulitan di pandemi ini, terutama bagi kita sebagai mahasiswa, apa sih pesan dari Kak Habibah yang mau Kak Habibah sampaikan ke teman-teman mahasiswa akhir di rumah sebagai penyemangat lah tentunya sesama mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir? Pertama, ketika kita melakukan dan menyusun TA itu kan pasti ada aja ya kendala-kendala atau rasa malas gitu kan. Ketika menyusun gitu kan, mau sesama mahasiswa, sesama teman, dan kendala ke dosen itu kan ada aja kan. Pertama, kalau misalnya saya lagi males buat lanjutin TA nih, saya kadang tanya ke teman saya nih, sudah berapa jauh progres mereka untuk menyusun TA. Kalau misalnya TA mereka sudah lebih jauh dari saya, itu salah satu penyemangat saya pemicu saya untuk kembali semangat menyusun TA. Baik. Nah, yang kedua, biasanya teman-teman itu bingung untuk teman diskusi gitu kan, susah untuk mencari teman diskusi mengenai judul-judul mereka. Maka dari itu, daripada bingung kan, daripada cuman diam-diam atau menunggu dosen untuk konsultasi, mending cari teman untuk diskusi, biar seenggaknya kita ada masukan mengenai judul yang kita ambil gitu sih. Jadi
mencari teman diskusi juga penting ya Kak, Iya. sebagai salah satu apa ya, kita biar nggak bermalas-malasan saat Iya, menyusun tugas akhir. Oke Kak Habibah, terima kasih waktunya Iya, sudah sama-sama. mau berbagi kesulitan, terutama bagi mahasiswa lah ya. Baiklah Sobat Daily, kali ini kita sudah berada di penghujung acara talk show. Dan terima kasih kepada Kak Habibah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Sama-sama. Semoga Sobat Daily di rumah bisa mengambil inti dari pesan yang sudah disampaikan. Semoga kita masih bisa ketemu di pertemuan selanjutnya.